Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama akan memulai peribadatan kita di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Mari kita akan memulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Tuhan yang terkasih, terima kasih atas semua persiapan untuk peribadatan hari ini bersama dengan seluruh anggota keluarga, dan tetap sabar setia di dalam suasana terbatas di rumah kita masing-masing karena wabah yang sedang menjangkit di mana-mana. Kini nyatakanlah seruan kita kepada Tuhan Juru Selamat kehidupan yang berkuasa untuk membangkitkan orang mati dan senantiasa memelihara kita hingga saat ini dari segala beban dan kesedihan, kesusahan, penderitaan, bahkan kelemahan serta tak berdaya di berbagai peristiwa yang tengah kita alami. Mazmur terambil dari Mazmur 130 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kita baca secara berbalasan. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian Kepada suara permohonanku. jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 453 ayat 1 sampai 3. Yesus kawan yang sejati. Kita yang
Jemaat yang terkasih, di dalam kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahan di tengah niat dan tekad untuk senantiasa setia mengikuti kehidupan di dalam Tuhan, kasih karunia-Nya yang menebus, menguduskan, dan memperbaharui hidup selalu akan melimpah. Bahkan firman-Nya menjadi pemandu di dalam kehidupan kita yang baru. Sebagaimana firman yang dinyatakan pada surat Roma 8 ayat 8 sampai 11 demikian. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Syukur kepada Allah. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari Bapak Ibu sambil mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Bila topan keras melanda hidupmu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah
di surga tiada terteri. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, Engkau selalu mencukupi kebutuhan kami di setiap langkah hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas segala pemberian-Mu. Ketika saat ini kami dengan penuh sukacita menaikkan persembahan syukur kami kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerimanya dan berkatilah persembahan kami ini sehingga berguna untuk menunjang pelayanan di gereja-Mu, untuk kami bersaksi dan melayani guna mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, bila kami sebentar lagi akan menerima firman-Mu, kiranya Engkau berkati setiap kami, agar firman yang kami terima ini dapat menjadi kekuatan, menjadikan penuntun di tengah-tengah kondisi sosial kami yang tidak menentu saat ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 32 sampai dengan 45 yang berbunyi demikian. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maksudlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memerahkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka mashulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Hosiana. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada peribadahan Minggu Prapaskah yang kelima, tanggal 29 Maret tahun 2020 saat ini adalah menjadi kondisi peribadatan kita yang kedua kalinya, di mana kita harus mengadakan di rumah kita masing-masing. Tentu ada berbagai macam perasaan dalam batin kita. Ada yang pasrah dengan mau untuk berusaha mengerti, namun banyak pula yang merasa begitu sedih dan sulit menerima kenyataan karena harus beribadah di rumah. Sementara gereja gedungnya nampak baik-baik saja, tetapi harus kosong, sepi, merana dengan sebab yang tak tampak dilihat mata. Ada banyak kesusahan jiwa seperti ini pula di dalam kehidupan manusia di dunia sejak dahulu kala hingga saat ini. Seperti kehilangan orang yang penting ataupun yang amat dicintai dalam kehidupan kita. Kehilangan sesuatu yang sangat diandalkan atau berharga, misalnya pekerjaan dan kedudukan karir, jabatan, kepopuleran, kekayaan yang melimpah begitu dibanggakan, kesehatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu terjadi secara berangsur-angsur ataupun secara tiba-tiba sirna, terhilang dari kehidupan kita. Nah, arah kehidupan batin yang demikian ini tentu akan membuat keadaan menjadi pesimis, putus asa, makin terpuruk, dan dunia serasa akan segera menjadi berakhir dan tidak berpengharapan kembali hidup mengalami kematian di dalam jiwa hingga akhirnya raga pula. Keadaan ini berarti sangat tidak menguntungkan, bahkan mengancam kehidupan seseorang itu sendiri. Nah, oleh karenanya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka seseorang yang ada di dalam kelemahan seperti ini harus memiliki pertolongan yang sungguh-sungguh dapat dipercaya supaya membuat dirinya bangkit atau hidup kembali semangatnya. Nah, saat ini melalui kesaksian dari dalam Injil Yohanes 11
ayat 11 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 32 sampai 45. Kini kita pun diajak untuk mengalami penyelamatan Tuhan yang datang sebagai anak manusia atau Kristus Yesus Tuhan di tengah suasana yang membawa kita mengalami kematian atau kehilangan harapan. Itu dengan percaya kepadanya, yaitu Allah yang membangkitkan atau Allah yang menghidupkan. Seperti disaksikan Maria dan Marta yang merasakan betapa sedihnya kehilangan Lazarus yang adalah orang yang amat mereka cintai dan sangat berharga karena menjadi satu-satunya anggota keluarga yang laki-laki, tempat gantungan atau andalan kelangsungan hidup mereka sebagai keluarga. Kenyataan itu nampak sekali dari ungkapan dalam tangis dan kata yang disampaikan Yesus, yang disampaikan kepada Yesus ketika datang. Kata mereka, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun demikian, setelah beberapa saat bersimpati dan berempati dengan kesedihan Maria dan Marta, maka Tuhan Yesus, Sang Mesias yang datang dari Allah sendiri itu, berkenan untuk menunjukkan kemurahannya yang menyatakan kemuliaannya dalam keselamatan dengan makna yang besar. Ketika di depan pintu kubur, Tuhan Yesus berseru kepada Lazarus yang sudah 4 hari disemayamkan agar datang keluar kepadanya. Dan Lazarus pun hidup bangkit dan berjalan datang menghampiri. Maka di sini nampaklah ada beberapa hal pemulihan yang dinyatakan. Yang pertama, Lazarus yang adalah si orang yang mati dihidupkan kembali. Yang kedua, Maria dan Marta yang adalah orang yang sedang mengalami kematian semangatnya dibangkitkan atau dihidupkan kembali semangatnya. Dan yang ketiga, orang banyak yang datang melawat dengan larut pula dalam kesusahan atau penderitaan batin dari Maria Marta, namun ikut melihat kembali Lazarus dihidupkan, maka akhirnya menjadi percaya bahwa sesungguhnya Yesus adalah Sang Mesias atau Kristus yang dari Allah itu. Nah, oleh karena itu di sini kita dapat melihat makna atas apa yang menjadi pemulihan dari Tuhan. Ada beberapa wujud yang penting bisa kita lihat di sini. Yang pertama, bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang berkuasa pula membangkitkan orang mati sebagai rupa keselamatan fisik atau keselamatan jasmani, keselamatan ragawi. Yang kedua, bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati dengan kasih kepedulian nyata yang menghidupkan kembali semangat dan harapan sebagaimana dialami oleh Maria dan Marta. Dan di sini sebagai rupa keselamatan batiniah atau jiwa dan sekaligus ada keselamatan rohani. Karena itu seperti pula ditegaskan di dalam berita anugerah yang kita terima pada hari ini melalui surat Roma 8 ayat 8 sampai 11, bahwa orang-orang percaya atau orang-orang milik Kristus pasti akan memiliki atau memperoleh Roh Kristus
yang membuat roh mereka, roh orang-orang percaya itu hidup oleh karena kebenarannya, oleh karena berjalan di dalam firman-Nya. Dan yang ketiga perkaranya adalah di mana kita melihat Yesus adalah Mesias bagi banyak orang yang tengah mengalami keprihatinan, bahkan keterpurukan bersama sebagai rupa dari keselamatan sosial atau keselamatan bagi segenap bangsa, bagi umat. Seperti pula di sini kita bisa melihat kesaksian pada kitab Nabi Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14, di mana Allah berkenan untuk memulihkan Israel yang telah kehilangan bait Allah yang amat dibanggakan, sampai pada akhirnya keberadaan mereka yang terserak di negeri asing sebagai bangsa buangan, sehingga sirnalah semua harapan kehidupan mereka sebagai bangsa. Nah, di sini karya penyelamatan itu dinyatakan dengan tegas dalam gambaran Allah yang berkenan untuk menghidupkan kembali tulang-tulang orang-orang Israel yang sudah lama mati dan berserak, terkubur di tengah padang pasir panas yang gersang, dengan tubuh daging baru oleh hembusan Sang Roh dari 4 penjuru. Nah, itulah wujud atas makna pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam perikop Injil Yohanes 11 ayat 11 sampai 15 dan 32 sampai 45 ini. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa arti semua makna wujud dari karya Tuhan Yesus ini bagi kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita camkan dalam diri kita yang pertama, bahwa di tengah dinamika kehidupan yang tidak selalu menyenangkan, sesungguhnya Tuhan setia dan peduli. Seberat apapun persoalan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk menolong. Maka sesulit apapun kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan peduli. Dia selalu menjaga dan selalu memelihara kehidupan kita. Yang kedua, yang perlu untuk kita tetap terus pegang teguh adalah, mari jangan hanya melihat kesulitan hidup ini, tetapi mari kita pandang pula akan kuasa Tuhan yang sesungguhnya terlebih besar daripada kesulitan hidup itu sendiri, kesulitan hidup kita ini. Pandanglah dan percayalah kepada Allah yang membangkitkan, Allah yang menghidupkan. Dan yang terakhir, sesusah apapun keadaan yang harus dijalani, yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah akan datang waktunya. Waktu Tuhan menolong kita, waktu Tuhan memulihkan kita. Karena itu tetaplah percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, sambil terus Dia melakukan kebenaran dan kebaikan hidup yang menjadi bagian hidup kita dan memang harus untuk kita lakukan, agar kita dapat merasakan dan memancarkan keselamatan yang membuat damai atau menciptakan ketentraman, dan pada akhirnya kita pun bisa melihat bagaimana waktu Tuhan memulihkan kita. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hayati sungguh-sungguh apa yang menjadi panggilan Tuhan pada saat ini, untuk percaya kepada Allah yang membangkitkan,
Selamat menghayati Minggu Prapaskah yang kelima ini. Tetaplah tenang dan sabar meski kita harus ada dalam kondisi isolasi dari wabah penyakit yang sedang berjangkit di lingkungan sekitar kita maupun di banyak tempat yang lainnya. Lihatlah dan percayalah selalu akan kuasa Tuhan yang membangkitkan juga akan memulihkan kita semuanya beserta dengan bangsa tercinta ini. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin. Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini saatnya kita akan mengakhiri peribadatan kita pada saat ini. Dan karena itu mari kita menyiapkan diri di dalam perutusan Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hosiana. Amin. Kita panggil